الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون إخواني رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin Jum'ah Masjid Al-Maghfirah yang semoga selalu mendapat rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini, siang ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi kesempatan, kemauan untuk bisa menjalankan kaki kita, melangkahkan kaki kita menuju masjid ini. Yang ini mudah-mudahan adalah pertanda bahwa kita masih diberi nikmat yang paling besar di antara nikmat-nikmat yang lain, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam yang masih berada di kalbu kita. Marilah kita pelihara Islam yang ada pada diri kita. Kita tingkatkan kualitas iman yang ada pada diri kita, sehingga akan semakin hari semakin meningkat dan akan membawa kita pada golongan al-muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang sebenar-benarnya akan mendapatkan nikmat, mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan karunia dari Allah, selamat dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman. Dan beliau menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Yang maknanya kita semua sudah hafal tentunya, yang kita kenal sebagai rukun iman, yaitu beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kemudian iman kepada hari akhir, dan yang terakhir yaitu iman kepada takdir, baik takdir yang kita rasakan baik maupun takdir yang kita rasakan buruk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada bagian terakhir dari yang kita kenal sebagai rukun iman tersebut, yaitu adanya takdir yang biasanya terlewatkan dari telaah kita untuk memahaminya dengan baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan antu'mina bil qadri khairihi wa sirrihi, itu di bagian terakhir dari rukun iman. Akan tetapi maknanya tidak boleh kita kalahkan dengan iman-iman yang sebelumnya. Sebagaimana rukun yang dimaksudkan dalam kaidah fikih, yaitu aturan yang harus dilakukan dan secara berurutan. Jadi berurut mulai dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan seterusnya sampai iman kepada takdir. Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari mengatakan bahwa para ulama terdahulu, ulama-ulama madhab yang 4, yang biasa juga dikenal sebagai ulama salaf, yang belum tidak boleh kita kalahkan dengan iman-iman yang sebelumnya. Sebagaimana rukun yang dimaksudkan dalam
kaidah fikih, yaitu aturan yang harus dilakukan dan secara berurutan. Jadi berurut mulai dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan seterusnya sampai iman kepada takdir. Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari mengatakan bahwa para ulama terdahulu, ulama-ulama madhab yang 4, yang biasa juga dikenal sebagai ulama salaf, yang belum terkontaminasi dengan sibuknya politik, sibuknya ekonomi, sibuknya hidup bermasyarakat. Mereka sepakat bahwa segala sesuatu yang ada dan terjadi saat ini adalah atas takdir Allah. Namun demikian perlu diingat bahwa apa yang terjadi saat ini memang itu adalah takdir. Sehingga kadang di antara kita mengatakan, berpendapat bahwa tidak usahlah kita berusaha yang macam-macam. Karena apapun itu telah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah. Itu adalah pengertian yang salah mengenai takdir. Memang kita tidak bisa mengubah takdir. Tapi harus kita ingat, Allah bisa mengubah segalanya. Maka dengan itu perbanyaklah kita berdoa memohon ridha Allah agar takdir kita semakin hari akan menjadi semakin baik. Bukan hanya menerima apa adanya tanpa ada usaha apapun. Di dalam kitab Fathul Bari tersebut Ibnu Hajar mengatakan wa in min syai'in illa indana, mengatakan bahwa peristiwa tersebut didasarkan pada firman Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 21, wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum, bahwa tidak ada sesuatu pun melainkan di sisi Allah lah catatannya. Di perpustakaan Allah telah tersimpan catatan-catatan apa yang akan ada dan apa yang akan terjadi. Dan Allah tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang dapat dimaklumi, yang proporsional, yang sesuai dengan keadaan penerima takdir tersebut. Selain itu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengumpulkan banyak hadis yang diambilnya di dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau menyimpulkan satu pesan yang sangat singkat akan tetapi sangat dalam maknanya, yaitu beliau mengatakan annal qadara laisa fihi syarrun, bahwa takdir itu tidak ada yang buruk. Wa innama syarru fil maqdur. Adapun apabila ada yang buruk itu hanyalah perasaan dari yang menerima takdir. Wa tawdihu dzalika bi annal qadara bi nisbati li fi'lillahi kulluhu khair. Karena takdir itu adalah bagian dari apa yang diperbuat, apa yang dilakukan oleh Allah. Dan kita semua beriman bahwa Allah tidak pernah melakukan sesuatu yang buruk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sama-sama bangsa Indonesia bulan-bulan terakhir ini, minggu-minggu terakhir ini, dan hari-hari terakhir ini telah menerima takdir dari Allah. Allah telah menurunkan takdirnya untuk kita bangsa Indonesia, yaitu telah menetapkan pemimpin negeri ini, wakil-wakil rakyat di negeri ini, dan beberapa hari yang lalu Allah juga telah menakdirkan pemimpin-pemimpin di daerah ini. Kita harus yakin apa yang telah ditetapkan oleh Allah tersebut adalah baik. Tidak ada hal yang buruk. Oleh karena itu, siapapun pemimpin yang kemarin telah ditetapkan, baik itu sesuai dengan pilihan kita maupun bukan pilihan kita, baik itu yang kita suka maupun yang tidak kita suka, maka kewajiban kita adalah menaati pemimpin. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah. Kemudian yang kedua, taatlah kalian kepada Rasulullah. Dan yang ketiga, dan pemimpin-pemimpin dari kalangan kalian. Jadi yang ketiga, yang menyertai atii'ullah, kemudian yang kedua atii'ur rasul, yang ketiga tidak disebutkan ada ati'u, tapi hanya disebutkan wa ulil amri minkum. Artinya bahwa predikat ketaatan yang melekat pada pemimpin itu telah disebutkan melekat pada ketaatan pada Rasulullah dan kepada Allah Ta'ala. Kemudian di dalam ketaatan tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim mengatakan bahwa alal mar'il muslimi sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha illa ayyumara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Yang artinya bahwa bagi setiap muslim wajib untuk taat kepada pemimpin fima ahabba wa kariha, meskipun itu disuka ataupun tidak disuka, illa ayyumara bi ma'siyatin, kecuali tidak boleh taat kepada perintah untuk bermaksiat, yaitu perintah yang melawan atau bertentangan dengan perintah-perintah Allah. Fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Dan apabila ada penguasa atau pemerintah yang memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan atau perintah yang melawan pada perintah Allah, bertentangan dengan perintah Rasulullah, maka fala sam'a wala ta'ata, maka janganlah didengarkan, janganlah ditaati. Jadi bagaimanapun juga apa yang telah kita terima saat ini dengan ditetapkannya oleh Allah pemimpin-pemimpin baru di negeri kita, di lingkungan kita, semuanya adalah takdir untuk kita yang harus kita jalani, kita yakini bahwa itu adalah takdir yang baik. Yang terakhir, Ibnu Qayyim rahimakumullah pernah menyampaikan satu kesimpulan dari rangkuman banyak hadis yang dipelajarinya. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya di antara hikmah Allah Ta'ala dalam memilih raja, pemimpin, dan pelindung umat manusia adalah sama dan proporsional terhadap amalan rakyat yang dipimpinnya. Bahkan beliau mengatakan perbuatan rakyat itu merupakan cerminan dari pemimpinnya. Selanjutnya disebutkan fa in istaqamu istaqamat mulukahum. Jika rakyat akan berjalan lurus, maka luruslah pemimpinnya. Wa in adalu adalat alaihim. Demikian juga apabila rakyatnya selalu memegang teguh dan melaksanakan keadilan, maka akan berlaku adil pula lah pemimpinnya. Wa in jaru jarat mulukuhum. Dan apabila rakyat akan berbuat zalim, maka penguasa pun akan berbuat zalim pula. Oleh karena itu, marilah kita mulai dari kita masing-masing. Ibda' bi nafsik. Kita mulai dari diri kita masing-masing. Kemudian kita sebarkan kepada keluarga dekat kita, keluarga jauh kita, lingkungan dekat kita, lingkungan jauh kita, untuk selanjutnya selalu memegang teguh perintah dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah.
Dan mudah-mudahan dengan demikian, maka yang akan datang kita akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang selalu lebih baik, lebih baik, lebih baik. Sehingga kita dianugerahi benar-benar negara yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Aqulu qawli hadza astaghfirullahu li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. أيها الإخوان حذر رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه أمركم بالصلاة والسلام على رسوله الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أعظم وأكبر وأقيموا الصلاة